sesuai. Nah, baik Bu Mary. Apa harapan Ibu Mary dari observasi yang akan kita lakukan ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran, Bu. Bagus sekali Bu Mary ya. Semoga kegiatan kita pada hari ini sesuai dengan yang Ibu harapkan ya. Amin, Bu Diana. Terima kasih ya. Sama-sama Bu Mary. Mari kita segera mulai sesi coachingnya ya Bu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu Ida. Hari ini kita mau berbincang tentang apa Bu Ida? Begini, Bu, saya bingung, Bu. Banyak waktu yang terbuang sia-sia. Terus tugas juga banyak yang lambat, Bu. Tidak sesuai dengan tepat waktu, Ibu. Jadi Bu Ida bingung ya dalam mengelola waktu ya. Sekarang apa yang Ibu Ida dapatkan dari sesi kita ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dan lebih efektif sehingga semua tugas saya bisa diselesaikan dengan baik dan waktu dan waktu juga tidak terbuang sia-sia. Baik, jadi dapat saya rangkum dulu ya Bu. Ibu ingin saya membantu Ibu meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengelola waktu secara efektif agar semua tugas terselesaikan dengan baik. Benar begitu Bu Ida? Nah, betul, Bu Dewi. Baik Bu Ida, sebelumnya mungkin Ibu bisa menceritakan bentuk tugas yang Ibu Ida kerjakan itu apa saja? Sebenarnya tugas saya sama saja, Bu, dengan tugas guru yang lainnya, mempersiapkan pembelajaran, menjadi monitoran, dan membuat tugas administrasi lainnya. Setelah sekolah saya sibuk dengan urusan keluarga, malah kemasinan lelah, saya istirahat lebih cepat. Jadi saya sulit meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas sekolah di rumah. Baik Bu Ida, saya memahami kesulitan Bu Ida karena saya juga mengalami sendiri apa yang Ibu sampaikan untuk jam belajar sendiri. Bagaimana Bu Ida? Ibu mengajar di sekolah sampai jam berapa? Di sekolah saya mengajar PJOK di semua kelas, Bu, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Apakah Ibu memiliki waktu luang yang tidak Ibu gunakan untuk mengajar di sekolah? Ada, Bu. Biasanya waktu luang tersebut Ibu gunakan untuk apa? Biasanya saya menggunakan waktu luang saya ketika tidak mengajar dengan berkumpul bersama guru-guru di sekolah. Baik Bu Ida, teman-teman Ibu yang berkumpul bersama-sama dengan Ibu di sekolah, apakah tugas-tugasnya juga tidak terselesaikan sama seperti Bu Ida? Atau bagaimana Bu? Ada yang sama seperti saya, ada juga yang selesai tepat waktu, Bu. Jika dipresentasikan ini, jumlah guru yang tugasnya selesai tepat waktu, itu berapa persen Bu dibandingkan juga seluruh guru? Sekitar 60%, Bu. Berarti Bu Ida termasuk 40% ya Bu? Bagaimana perasaan Ibu termasuk ke dalam kategori yang 40% itu? Saya merasa malu dengan guru lain yang selesai tepat waktu, Bu. Saya merasa gagal untuk manajemen waktu saya dengan baik. Baik Bu Ida, perasaan gagal yang Bu Ida rasakan itu baik sebetulnya karena dapat membuat Bu Ida berubah menjadi lebih baik lagi. Ini terbukti dari pelaksanaan sesi coaching kita pada hari ini. Menurut Bu Ida nih, bagaimana sih kondisi idealnya pengelolaan waktu dan tugas di seharusnya? Menurut saya, tugas-tugas yang diberikan kepada saya seharusnya bisa selesai dengan tepat waktu dan tersedia tanpa mengganggu waktu saya untuk keluarga. Saya sependapat dengan Bu Ida. Kira-kira nih apa yang bisa Bu Ida lakukan agar waktu yang tersedia selama satu hari itu dapat Bu Ida kelola dengan baik? Apa ya, Bu? Coba diingat-ingat lagi Bu. Mungkin guru-guru di sekolah yang bisa menyelesaikan tugas tepat waktu
baik dalam pengelolaan waktu dengan baik. Oh iya Bu, saya ingat. Mereka pernah berkata kepada saya bahwa saya harus membuat jurnal tugas dulu untuk menampung semua tugas yang saya terima dan mempersiapkan waktu selesainya, sehingga saya dapat mengelola waktu saya dengan baik. Membuat jurnal tugas merupakan ide yang bagus Bu Ida. Apalagi yang kira-kira Bu Ida bisa lakukan agar tugas di sekolah tidak mengganggu waktu Ibu dengan keluarga di rumah. Mungkin saya bisa menjadi dengan lebih baik di sekolah dan mengerjakan tugas sesuai keperluan saya. Wah, langkah yang bagus Bu Ida. Kira-kira kapan rencananya kedua kegiatan ini akan Ibu laksanakan? Insya Allah mulai besok dulu. Bagus sekali Bu, makin cepat makin baik. Apakah mungkin ada kendala nanti yang akan Ibu hadapi dalam pelaksanaannya Bu? Sepertinya tidak ada kendala. Baik Ibu, sepertinya Ibu sudah mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu hadapi ya. Bisa Ibu simpulkan kembali hasil diskusi kita pada hari ini? Baik Bu, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya yang belum bisa mengelola waktu dengan baik, yaitu dengan membuat jurnal tugas dan mengerjakan tugas ketika saya memiliki waktu luang di sekolah sehingga tidak mengganggu waktu saya bersama keluarga di rumah. Ya, bagus sekali kesimpulannya Bu Ida. Saya sudah tidak sabar ingin mendengarkan hasilnya pada pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih Bu atas bantuannya. Saya akan menghubungi Ibu kembali nanti jika ada informasi Bu. Baik Bu Ida, ditunggu ya. Semoga kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Mary. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Diana. Nah, pada sesi ini kita akan membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya ya Bu. Nah, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan kompetensi tersebut dengan baik. Apa yang membuat Ibu merasa begitu? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, sehingga saya dapat mengikuti semua penjelasan coach dan merespon dengan baik, sehingga coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya ya Bu ya? Nah, sepertinya saya sependapat dengan Bu Mary. Saya melihat bahwa selama coaching tadi, Ibu telah melakukan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Alhamdulillah Bu, saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya ya Bu. Baik, namun demikian, ya, saya juga melihat ada aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Nah, misalnya saat observasi tadi, itu saya perhatikan saat Ibu melakukan coaching, mungkin Ibu terlalu fokus kepada coaching dan lupa mencatat beberapa hal poin-poinnya ya Bu ya. Nah, sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar, setiap hal yang kita anggap penting itu harus kita catat agar nanti kita memiliki resume dari kegiatan coaching kita pada hari ini. Bagaimana pendapat Bu Mary? Saya mengerti Bu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Baik, Mary. Dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan lagi performa Ibu di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Mungkin saya harus lebih banyak praktek agar dapat mengasah kemampuan coaching saya Bu. Saya bisa mempraktekkannya dengan sesama guru ataupun dengan murid sekolah. Wah, itu adalah langkah yang baik ya Bu ya. Saya akan mencatat hasil observasi kita hari ini di dalam form supervisi akademik. Yang terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Bu Mary, perbanyak praktik akan membantu Ibu untuk melatih
Bu.